Tapi kalau saya ditanya orang, Ustadz kan sudah tua, usia ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Saya berada di Universitas Ibnu Khaldun ini tidak merasa tua. Ini rasa-rasanya semester 7 nih sekarang. Ustadz jangan cerita anak muda dong. Ini kan ada orang-orang tua kita. Loh, saya sesuai dengan tema dan saya melihat di sini nggak ada orang tua. Yang ada hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Keyword kata kuncinya 4. Pertama, generasi muda. Yang kedua, beradab. Yang ketiga, berkompeten. Yang keempat, berdampak. Tolong diingat baik-baik, karena hari ini sebenarnya jadwal UAS, ujian akhir semester. Tapi karena ada UAS, akhirnya UAS ditunda gara-gara UAS. Yang pertama kita bahas dulu generasi muda. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu ketika berumur 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun. Setelah itu beliau hijrah ke kota Yathrib Al-Madinah Al-Munawwarah ketika berusia 40 tambah 13 sama dengan 53 tahun. Sedangkan sahabat anak muda ini bedanya dengan Nabi 30 tahun. Jika umur Nabi Muhammad 53 tahun, jarak beda usia dia dengan Nabi adalah 30 tahun. Berapakah umur dia? 23 tahun. Memang kalau belum sarapan susah mikir memang. Umur dia saat hijrah itu 23 tahun. Anak muda, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Anak muda. Ketika Nabi pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, datang seorang perempuan bernama Ummu Sulaim, menyerahkan anaknya berumur 10 tahun. Anak muda itu mendampingi Nabi menjadi staf Nabi selama Nabi di kota Madinah, Nabi di Madinah 10 tahun. Berapakah umur anak itu ketika Nabi meninggal? 20 tahun. Namanya Anas bin Malik. Umur 20 tahun. Generasi muda. Ketika Nabi SAW sedang sholat, anak itu datang. Kenapa dia bisa bebas berada di rumah Nabi? Karena istri Nabi bernama Maimunah adalah bibinya, tantenya. Sedangkan ayah dia bernama Abbas dengan ayah Nabi bernama Abdullah, bersaudara kandung. Apakah hubungan dia dengan Nabi? 2 jalur. Dari pihak ayah sepupu karena ayahnya saudara kandung, dari pihak ibu keponakan. Itu maka dia bebas di rumah Nabi. Dan saat Nabi meninggal dunia umurnya 15 tahun. Dia satu dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya Abdullah bin Abbas. Sebelum Nabi meninggal, Nabi mengutus pasukan. Pasukan itu dipimpin oleh seorang anak muda. Panglima perangnya bernama Singa. Bahasa Arabnya Usamah. Ayahnya adalah anak angkat Nabi. Namanya Zaid. Dia adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Ketika Nabi meninggal, umurnya 18 tahun, diangkat menjadi panglima perang. Ini dicatat atau enggak ini? Soalnya ini masuk ujian nanti. Ketika
Konstantinopel yang didirikan oleh seorang kaisar bernama Kaisar Konstantin, mendirikan pusat peradaban dunia. Maka ada seorang laki-laki yang memandikan anaknya di tepi sungai, dan ayahnya berkata, nanti setelah dewasa engkau akan merebut Konstantinopel. Dan itu terekam di kepala anaknya. Akhirnya anaknya menjadi panglima perang dan menjadi raja, sang penakluk. Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Ada 3 pendapat. Pertama menyebut usianya 19, yang kedua menyebut usianya 20, yang ketiga menyebut 21. Kenapa mereka ikhtilaf? Karena berbeda cara menghitung tahun lahirnya. Mau 19, 20 atau 21, dia tetaplah anak muda. Dari mulai Sayyidina Ali sampai Muhammad Al-Fatih, yang kita hitung umurnya adalah 18, 15, 19, 20, 21, 23. Makanya yang cocok menyampaikan materi ini bukan Abdul Somad yang jelita jelang 50 tahun. Yang sesuai menyampaikan ini adalah Ustadz muda, namanya Ustadz Hilmi Firdausi, UHF namanya. Beliau ada di belakang untuk melihat saya. Kira-kira Ustadz tua bisa nggak ceramah tentang anak muda? Tapi kalau saya ditanya orang, Ustadz kan sudah tua, usia ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Saya berada di Universitas Ibnu Khaldun ini tidak merasa tua. Ini rasa-rasanya semester 7 nih sekarang. Ustadz jangan cerita anak muda dong. Ini kan ada orang-orang tua kita. Loh, saya sesuai dengan tema, dan saya melihat di sini nggak ada orang tua. Yang ada hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Nggak ada orang tua. Selama dia masih semangat, selama dia masih aktif, maka dia adalah anak muda. Maka disebut dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda itu isinya bukan anak muda semua, banyak orang tua. Cuman kan nggak enak bunyinya, sumpah orang tua. Nggak enak, makanya disebut dengan sumpah pemuda. Karena pemuda itu bukan masalah usia, tapi masalah semangat. Lalu kenapa Ustadz cerita tentang sahabat Nabi yang umurnya 23, 22, 21, 20, 19, 18, 15? Saya cuman mau ngasih tahu bahwa sahabat-sahabat Nabi yang berjuang itu adalah anak muda. Berapa tadi umur sang penakluk itu Pak Ustadz? Usamah bin Zaid 18. Berapa tadi usia Al-Fatih itu Pak Ustadz? 19. Mereka usia 19 sudah menaklukkan Konstantinopel. Kamu umur berapa? 20 Pak Ustadz. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Semua akan pret pada masanya. Usia dalam Islam dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama namanya usia sobi. Sobi anak kecil. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Yang boleh dibawa ke masjid itu mumayyiz. Sobi nggak boleh dibawa ke masjid. Bagaimana cara membedakan sobi dengan mumayyiz? Kalau dia ribut lalu kita ginikan, dia diam, itu mumayyiz. Sudah bisa membedakan. Mayyaza yumayyizu tamyizan mumayyiz. Sudah bisa membedakan. Kita ginikan, dia diam. Mumayyiz namanya. Tapi ketika kita ginikan, dia malah ginikan kita. Itu namanya sobi. Belum bisa dibawa ke masjid. Sobi. Habis sobi, mumayyiz. Habis mumayyiz, amrod. Pakai dal, bukan dot. Amrod artinya yang baru tumbuh kumis. Saya ini belum amrod, belum tumbuh. Yang baru tumbuh kumis halus-halus belum dicukur, itu namanya amrod. Di atas amrod baru mulai baligh. Makanya selalu disertakan antara akil baligh. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah baligh akil berakal. Tapi ada orang yang badannya baligh tapi belum akil. Maka tidak disebut dengan akil baligh. Mohon maaf, itu adalah anak-anak istimewa. Secara usia dia sudah baligh, tapi akalnya belum sampai. Sobi, mumayyiz,
amrad, baligh. Setelah itu baru syabab. Nah, syabab ini beda dengan usia. Di tempat kita udah dibagi macam-macam, ada gen Z, ada gen alpha, ada entah apa-apa, makin pusing kepala kita bacanya. Syabab ini batasnya 50 tahun. Jadi orang yang 50 tahun itu masih syabab. Saya lahir 1977. Sekarang 2026. Jadi saya memang boleh menyampaikan materi ini, ya masih boleh. Saya masih dalam standar ini sekarang. Secara istilah syabab. Lalu di atas syabab itu syaikhuhah. Syaikhuhah orangnya syekh, usianya syaikhuhah. Jadi syekh itu artinya, syekh itu belum tentu ulama. Makanya yang tidak ulama sabar aja, nanti lama-lama syekh sendiri. Makanya kalau dipanggil apa kabar syekh, jangan bangga dulu. Itu artinya apa kabar Pak Tua. Sobi, mumayyiz, amrad, baligh, syabab, syaikhuhah, kahal, syaikhuhah, sudah tua. Setelah itu Pak Ustadz, sakratul maut. Kalau kita tegak di bawah pohon kelapa, apa yang terjadi? Kata pepatah orang Melayu, mumbang jatuh kelapa pun jatuh. Mumbang itu kelapa muda yang bosok. Jadi tidak semua kelapa tua yang mesti jatuh. Kalau kita lihat ke bawah, ternyata bukan kelapa tua, bukan kelapa muda, mayangnya pun jatuh, putihnya pun jatuh. Jadi masalah umur ini, yang bangga, yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Karena malaikat maut datang enggak melihat akte kelahiran. Enggak pernah datang malaikat maut datang, lahir tahun berapa ya? Oke, nanti saya kesana dulu ya. Enggak ada. Kalau sudah sampai masanya, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan orang-orang tua kita tetap sehat walafiat, panjang umur, berkah ilmunya, semangatnya untuk kita semua insyaallah. Anak-anak muda, jaga kesehatan, jangan sampai kalian dirusak oleh fitnah akhir zaman. Ini keyword pembahasan yang pertama adalah generasi muda. Yang akan ditanya nanti di akhirat bukan sobi. Sobi nggak ditanya, amrad nggak ditanya, syaikhuhah tua juga nggak ditanya. Lalu yang akan ditanya itu apa? Latus'alunna yauma idzin anin naim. Nikmat, nikmat yang akan ditanya kata Nabi, an syababihi, masa mudanya kemana saja dihabiskan. Kenapa masa muda? Karena masa muda masa bersemangat, darah bergelora, hawa nafsu, libido seksual dan lain sebagainya. Kalau ada orang tua yang ke masjid, yang baik, yang sopan, yang santun, biasa. Tapi kalau ada anak muda yang baik, berprestasi, beradab, berkompeten, berdampak baik, itu pasti alumni Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jangan lupa daftarkan diri Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Boleh dipotong, nanti kita kolaps di Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Ustadz ini sombong sekali. Maksudnya yang belum follow tolong follow. Makanya dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun, anak muda, amanu bi rabbihim. Syarat yang pertama beriman kepada Allah. Makanya di Universitas Ibnu Khaldun ini dasarnya, pondasinya 3: iman, ilmu, amal. Fityatun, anak muda, amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka tidak terbuai dengan bujukan, rayuan, kekuasaan, dan mereka enggak takut dengan ancaman. Mereka pergi ke gua sampai akhirnya rezim berganti dan musim berubah. Begitu surat Al-Kahfi yang selalu kita baca malam Jumat. Tapi jangan gara-gara ini lalu pemuda ini tidur aja bawaannya. Pas ditanya, kenapa kau tidur terus? Kami menunggu rezim berganti, jadi tidur dulu Pak Ustadz.
Bukan begitu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah. Berikutnya keyword yang kedua, kunci, word kata, keyword kata kunci. Yang kedua adalah beradab. Ustadz buat keywordnya ini dapat dari mana? Kan ada balehonya di belakang. Beradab. Adab itu diambil dari kata ma'dubatun. Ma'dubatun artinya jamuan makanan. Apa hubungan adab dengan jamuan makanan? Karena kalau sudah ada makanan terhidang, kita mempersilakannya dengan lemah lembut dan kata-kata yang sopan santun. Bapak ibu sekalian, makanan sudah terhidang, harap dicicipi, jangan banyak-banyak karena cicip-cicip aja. Belum pernah ada orang mempersilakan makanan udah siap, makan. Itu orang Sumatera kayaknya. Kalau orang Bogor, dahar atuh. Dengan lemah lembut, dengan sopan santunnya. Maka makna ma'dubatun adalah makanan. Lalu apa makna beradab? Sopan santun, tata krama, budi bahasa, akhlakul karimah, bermoral, beretika. Tapi kita pakai bukan istilah-istilah barat. Yang kita pakai adalah istilah adab, karena ada dalam hadis Nabi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Universitas Ibnu Khaldun nggak pakai etika. Kenapa Universitas Ibnu Khaldun memilih kata adab? Kenapa bukan etika? Karena etika adalah tata krama, sopan santun yang disusun orang tertentu pada waktu tertentu di tempat tertentu. Itu namanya etika. Barat punya. Di negara tertentu beretika kalau kita sama-sama minum khamar, sama-sama mabuk. Kalau nggak mabuk berarti nggak beretika. Tos. Oke. Ayo kita mabuk yuk. Ayo. Kamu nggak mabuk? Nggak. Berarti nggak beretika. Etika di pesawat terbang. Saya ini kan ustadz. Masuk pesawat maka mata saya tundukkan. Ghaddul basar. Tapi mesti dia tetap menyapa kita. Bapak nomor berapa? Siapa yang menyapa saya? Apa namanya itu? Saya lupa. Pramugari. Setelah kita duduk, dibawakannya anduk basah yang berasap. Kita sangka roti, rupanya untuk cuci muka. Habis itu dia tanya, Bapak mau minum teh apa? Saya mau minum teh manis. Teh poci, teh pucuk, apa teh daun? Mau teh daun, mau yang panas atau yang manis? Mau yang panas, hangat-hangat kuku atau hangat banget? Mau yang warm water, agak-agak hangat. Mau yang manis seperti aku? Hilang hafalan Quran kita 3 juz. Di pesawat terbang dia begitu beretika. Tapi begitu pesawat landing sampai ke airport, kita sama-sama jalan, la salam wala kalam. Loh, kok tadi perasaannya akrab, dekat, baik, kenapa sekarang setelah landing di airport dia nggak kenal? Karena etika berlaku pada tempat tertentu, pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu. Itu bukan adab. Maka kalau ada mahasiswa hormat kepada dosennya di kelas pada mata kuliah dia, setelah selesai, kadang kita ketemu sama mahasiswa di luar ini kayak pernah ngelihat di mana ya? Di mana ketemu orang ini ya? Di sinetron rasanya nggak masuk akal. Di mana ketemu orang ini? Rupanya di kampus pakai jilbab. Pas ketemu di mall, rambutnya sumbu kompor disemprot. Lampir keluar. Ini etika. Sedangkan dalam Islam itu adalah adab. Adab itu apa? Yang dibawa sejak dari mulai lubuk hati paling dalam hatinya. Panglima mahkota yang ada di diri kita ini adalah hati. Makanya kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badanmu itu ada panglimanya. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik ujung rambut sampai ujung kaki jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb,
dia adalah hati. Dan di Universitas Ibnu Khaldun ini yang ditata, yang dijaga, yang dibentuk adalah hati. Kantornya aja di masjid, kantor rektornya tadi di masjid. Saya heran, kok kantornya di masjid? Sebelum saya nanya, saya segan juga nanya, masa profesor nanya? Jadi saya jaga image juga kan. Rupanya Pak Rektor nangkap, langsung dia jelaskan, Ustadz Somad sengaja kantor kita di sini supaya ketika terdengar azan kita langsung turun. Nanti ada aturannya, nggak boleh pakai alas kaki karena ini adalah masjid. Dalam hati saya, ini Pak Rektor punya sixth sense ini. Dia bisa membaca hati saya. Setelah itu hati saya tidak berkata-kata lagi. Memang betul, kadang di beberapa kampus masjidnya nggak ada, kampus hebat, laboratorium hebat, tapi untuk menjaga hati sumber adab tidak ada. Begitu kami masuk tadi ke dalam, mahasiswa sudah duduk rapi, tenang, adem, ayem, semuanya berakhlakul karimah, beradab. Di kampus beradab, tapi begitu keluar dari pintu gerbang, di sana sudah banyak yang menunggu. Nyi Blorong, Sundil Bolong, Suster Ngesot, Dracula. Saya heran juga kenapa hantu itu kebanyakan perempuan ya. Tolong adik-adik nanti datang ke Komisi Perlindungan Perempuan, tanyakan ke mereka, dan kenapa hantu itu kebanyakan perempuan. Mak Lampir, Sundil Bolong. Enggak semuanya Pak Ustadz, ada laki-laki, iya tapi enggak seberapa, paling-paling genderuwo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup di asrama, hidup di kampus terjaga, terpelihara. Mudah-mudahan Allah menjaga adik-adik sekalian. Saya seandainya ditawarkan lagi oleh malaikat, hai Abdul Somad, maukah kamu umur 20 lagi kuliah lagi? Terus terang saya nggak sanggup. Di zaman saya dulu, waktu saya kuliah ke Mesir 98, belum ada handphone, belum ada internet. 99 baru saya punya email yahoo.com. Sekarang seandainya saya kuliah lagi sekarang, oh mungkin saya jadi playboy cap tupai. Dulu kami kalau mau kenalan sama perempuan, ya namanya kita menggigil, kita mau ketemu sama perempuan. Zaman sekarang tinggal cari FB-nya, langsung kirim message, hai sayang. Dapat nomornya, langsung TikTok, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Maka adik-adik, kenapa kalian yang dihidupkan Allah di tahun 2026 ini? Kenapa kalian yang hidup menjadi Gen Z ini? Kenapa kalian yang hidup di zaman canggih ini? Kenapa bukan saya? Karena menurut ilmu Allah, kalian lebih kuat dari saya. Ustadz Somad dulu waktu kuliah pacaran enggak? Saya 4 tahun di Mesir dari 98 sampai 2002 pulang enggak ada pacaran. Kenapa? Karena jumlah mahasiswa Indonesia di Kairo 2.474 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300, persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Makanya saya nggak pernah ceramah, anak-anak muda, marilah kita bertakwa kepada Allah. Karena saya nggak pacaran itu bukan karena takwa, tapi karena nggak dapat. Hikmahnya sekarang saya bisa menasehati adik-adik dengan lantang. Kenapa? Karena saya tidak melakukannya. Maka adik-adik jaga, sampai masanya nanti kalian akan menjadi pemimpin masa depan. Ingat, kalau kalian bersih, nanti kalian mau jadi calon wali kota, bupati, gubernur, presiden, insya Allah. Amin. Tidak ada orang bisa mencari celah kalian karena kalian orang baik. Godaan yang terbesar, yang terberat adalah harta
tahta Toyota. Harta kalian belum karena masih mahasiswa. Tahta belum karena masih lama pilkada. Tapi wanita, itu teman saya nggak tertarik dengan wanita Pak Ustadz, terus tertariknya sama pria. Nauzubillah. Astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah menjaga semua dari penyakit LGBT ini. Dulu kalau berteman dengan perempuan dikhawatirkan, sekarang dengan laki-laki pun menakutkan. Begitulah fitnah akhir zaman. Apalagi yang akan mengganggu adik-adik semua? Sosial media. Punya uang, dapatnya dari mana? Pinjaman online. Setelah dapat dipakai untuk apa? Game online. Setelah dapat uang dipakai untuk apa? Judi online. Kalau menang untuk apa? Cewek online. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Saya punya anak, saya punya ponakan, saya khawatir. Saya melihat kalian ini sebagai anak saya, ponakan saya, adik saya. Kekhawatiran kami yang cukup mendalam. Bagaimana agaknya nasib anak-anak kami di masa akan datang. Tapi setelah bertemu adik-adik di Universitas Ibnu Khaldun ini, saya menjadi kuat keyakinan kalian dijaga oleh benteng, tembok, pendidikan, yayasan, senat, dosen. Yang menjaga kalian itu bernama Universitas Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan kalian belajar dengan baik, didik dengan baik, selamat pendidikan kalian insya Allah. Sampai masanya nanti kalian selesai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Sampai masanya nanti kalian akan bekerja, sampai masanya kalian akan menikah pada hari yang sakral. Disitulah kalian akan tersenyum karena calon mertua kalian akan memanggil, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Itulah hari bahagia. Tapi hari ini berapa banyak orang tua yang tidak bisa mengakadkan anaknya karena malu disebabkan MBA, marriage by accident. Terpaksa di majelis yang mulia, majelis sakral itu dengan suara bergetar, aku nikahkan engkau dengan anakku, jangan datang lagi. Mau nggak dinikahkan, gunung sudah hampir meletus. Mau dinikahkan, malu. Dinikahkan Januari, lahir anak April. 3 bulan. Kok cepat sekali? Di mana-mana yang namanya mengandung 9 bulan 10 hari ini kok cepat sekali? Mohon maaf Pak, efisiensi. Di sini kalian dijaga, dipelihara. Kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor, sebelah kiri laki-laki semua. Ada juga perempuan, ibu dosen. Sebelah kanan perempuan semua. Laki-laki ini untuk menjaga perempuan. Di masjid saja pun dijaga, dipelihara. Maka jaga ini dengan baik. Laki-laki kalau dia disatukan dengan perempuan ini lama-lama hilang kelelakiannya. Orang kalau dia kerja di rumah makan, di restoran, dia nggak makan gulai, nggak makan rendang, nggak makan ayam, nggak makan daging lagi. Pergilah kita ke dapur, ternyata yang punya restoran itu malah makan kerupuk. Pas ditanya, kenapa nggak makan ayam, nggak makan daging? Kami udah kehilangan selera. Kenapa? Karena kami sudah tiap hari melihat makanan. Yang ganas makan itu adalah orang yang buka puasa. Begitu juga kenapa ada laki-laki yang tidak bernafsu lagi melihat perempuan. Cobalah lihat. Nanti kalau saya sebut orangnya tersinggung, menjaga kode etik jurnalistik. Karena setiap hari melihat perempuan terbuka auratnya, na'udzubillah, tinggi 170 cm, yang dipakai kain kurang 60 cm. Uang banyak tapi nggak ada yang bisa dibayar untuk membayar tukang jahit. Resleting belum dipasang, kancing belum dipasang. Inilah yang terjadi di umat ini sekarang. Tapi di Universitas Ibnu Khaldun, jangankan lengannya, jangankan betisnya, sehelai rambutnya pun tidak kelihatan, terjaga, terpelihara. Bajunya 2 lapis, tidak berbentuk, tidak transparan, tidak nampak lekukan tubuhnya, tertutup.
maka pikiran laki-laki selamat, yang perempuan juga selamat. Selamat di kampus, selamat di kos-kosan, selamat di rumah, sampai akhirnya kalian menjadi orang-orang yang sukses, bahagia dunia akhirat insyaallah. Amin. Ya Allah, jaga anak-anak kami ini semuanya insyaallah. Amin. Belum lagi narkoba, sabu-sabu. Mau beli sabu-sabu nggak ada uang, pil anjing gila. Nggak juga ada uang, terlalu mahal, rohipnol. Beli lem kambing, mabuknya mabuk lem, dihisap hari ini, besok baru mabuk. Mau mabuk juga nggak ada uang, dibeli kopi, campur spiritus, diminum, bukannya mabuk, mati langsung. Khamar oplosan, luar biasa. Bisa dimasukkan ke dalam bentuk rokok, bisa dimasukkan ke dalam permen, bisa dimasukkan ke dalam brownies. Otak anak-anak kita dirusak. Dulu jangan baca sekuler, jangan baca ateis, jangan baca liberal, jangan baca agnostik. Sekarang seketika dosen melarang, di saat itu mahasiswa akan mencari www.google.com. Memang zaman lagi hebat, luar biasa, fitnah akhir zaman. Itulah kenapa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau bisa dijaga sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral, akhlakul karimah, beradab, maka insya Allah ini orang-orang tua kita. Cobalah lihat bagaimana mereka sebaya almarhum ayah saya, mereka orang-orang tua saya, tapi saya di sini merasa dimuliakan, dihormati. Mereka menyambut saya di atas. Saya berdoa mudah-mudahan guru-guru kita ini semua dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemuda beradab. Keyword yang ketiga adalah berkompeten. Kompeten itu dari kompetensi. Bahasa Arabnya kafaah ilmiah, kemampuan dalam bidang keilmuan masing-masing. Adik-adik sudah ada fakultasnya masing-masing, dan di sini ada 9.000 mahasiswa dari S1, S2 sampai S3 yang terdiri dari dosen-dosen standar internasional. Innallaha yuhibbu 'abdan idza atqana idza amila syai'an atqanahu. Allah suka kalau seorang hamba itu menekuni suatu bidang, dia profesional, berkompeten. True story, kisah nyata. Seorang jamaah datang mengadu, dia pulang dari rumah sakit, habis scan, katanya di rahimnya, ini Ustadz, habis scan tadi ternyata di rahim ada kista sebesar uang logam putih hasil USG. Rumah sakit. Akhirnya dia ragu, dia mesti punya second opinion, mesti ada pendapat yang kedua. Dia pergi ke Malaka, Malaysia, karena kebetulan dekat dari Sumatera ke Malaysia. Sampai di sana diperiksa, ternyata enggak ada kista. Didekatkan, ini hasil, dilihat. Kenapa di sini ada kista? Kenapa di sini nggak ada? Ditanya ke dokter. Kok di sini ada, dok? Kok di sini nggak ada? Apa jawab dokternya? Yang ini alatnya berjamur. Hampir saja rahimnya hilang. Bayangkan kalau dipotong rahimnya karena ada kista, dia tidak bisa mengandung dan nggak bisa punya anak lagi. Perempuan kalau rahimnya dipotong, suaminya senyum. Kok senyum Pak Ustadz? Tanya sama yang senyum-senyum. Dan ternyata salah diagnosa. Contoh kasus pertama. Kasus kedua, mantan bupati 2 periode, nggak boleh sebut nama dan kabupatennya. Ternyata ususnya divonis kanker usus, sudah mau digunting, mau dipotong. Dia ragu, dia cari second opinion, pergi dia keluar. Setelah dimasukkan kamera, masuk kamera ke dalam. Kameranya kecil, endoskopi. Jangan bayangkan kamera sebesar itu masuk ke dalam. Diperiksa, kamera masuk ke dalam, nampak gambar seperti kulit ular sawah. Apa ini? Ternyata itu adalah
susu kedelai yang menggumpal, karena dia rajin minum susu kedelai, rupanya menggumpal di dalam. Akhirnya menggumpal menjadi batu. Diberi obat sebesar ujung kelingking, harganya 17 juta, dimakan, yummy, cair, keluar, nggak jadi operasi. Hampir usus saya kena potong Pak Ustadz. Nggak berkompeten. Kasus yang ketiga, banyak ini kasusnya Pak Ustadz. Kasus yang ketiga, adik kandung saya sendiri diponis kanker paru stadium 4. Umurnya tinggal 6 bulan lagi. Dia nggak cerita ke saya, sepupu saya dari Medan ngasih tahu, Mat, itu adik kau sayang-sayangi, kau turutkan apa mau dia, kasih makan enak, kasih tidur enak. Kenapa begitu? Umurnya 6 bulan lagi, karena dia kena kanker paru stadium 4. Datang Ustadz Endri, bawa ke Malaka. Sampai di sana diperiksa, nggak ada apa-apa. Dikasih obat, sehat. Udah mau saya jumpai dokternya, mari kita jumpai. Nggak usah, nanti viral katanya. Nggak jadi. Maka saya amat sangat senang sekali ketika Pak Rektor mengatakan akan dibuka Fakultas Kedokteran Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Akan lahir dokter-dokter yang berkompeten, insya Allah. Ilmunya hebat, spesialis jantung, spesialis tulang, spesialis kelamin, spesialis otak, spesialis. Di samping dia cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual. Kalau dia masuk ke ruang ICU, Ustadz bacanya kok ICU? Itu ICU Pak Ustadz. Orang tertulis ICU kok. Lalu kenapa orang bacanya ICU? Karena memang kalau sudah masuk ke dalam ICU, you don't see me. Kalau dokternya itu taat sama Allah, takut sama Allah, beribadah, dia nggak menginginkan orang operasi ngambil uangnya, nakut-nakuti dia. Tapi yang diinginkannya bagaimana saudaranya ini sembuh. Ketika masuk ke dalam dia akan doakan, wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Dia akan bacakan apa yang selalu dia baca di Masjid Ibnu Khaldun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah dibacakan Yasin, gimana? Meninggal Pak Ustadz. Daripada dioperasi, keluar uang, mati juga ujungnya. La tuqra'u fi amrin asirin. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim pada muqaddimah surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata pasien-pasien di ruang ICU? Alhamdulillah, kalau dokter yang alumni Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini yang datang, hati kami tenang, kami dibawanya berzikir, kami dibawanya bersodakoh. Karena kata Nabi, dawu mardakum bisodakoh, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sodakoh. Ibu, bapak pasien, kalian sembuh ini bukan karena kami hanya berusaha berikhtiar memberi obat. Kesembuhannya datang dari Allah. Ustadz Somad yang ceramah, yang ngomong sholat, dia nggak percaya. Tapi kalau alumni Fakultas Kedokteran Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang ngomong, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai mikrofon, itu pasien semua taubat. Bapak sholat ya, ini kelihatannya umur bapak 3 hari lagi. Lebih percaya ke ustadz atau ke dokter? Lihat, tidak ada satupun mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang menjawab waktu saya tanya, lebih percaya ustadz atau dokter? Mereka diam. Padahal jawabannya pasien lebih percaya ke dokter. Kenapa mereka enggak menjawab? Mereka beradab, mereka memikirkan perasaan saya.
Begitulah halusnya perasaan mahasiswa ini dididik dengan baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami beradab, ustadz aja yang nggak beradab. Masa ngomongnya pakai tangan kiri nunjuknya? Oke, pindah tangan kanan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkompeten sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ustadz sendiri bidangnya apa? Saya kuliah ambil S1 Al-Azhar jurusan tafsir hadis di Fakultas Usuluddin. Habis itu saya kuliah ke Maroko, beasiswa di Darul Hadis jurusan hadis. Habis itu saya ambil S3 di Omdurman Islamic University Sudan jurusan hadis. Desertasinya tentang hadis. Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nashris sunnah di Indonesia. Saya berusaha untuk berkompeten di bidang saya. Saya mendapat titel S1 tertulis LC. Ustadz Somad itu titelnya LC ya? Iya, LC itu artinya apa? Lulusan Cairo. Itu namanya mazhab Ngawuriyah. LC itu singkatan dari licence. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazah. Al-Azhar sudah memberikan orang ini ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Saya berkompeten. Saya bukan ustadz jadi-jadian. Ada orang merantau ke Jakarta mau jadi foto model, karena gagal coba-coba ceramah jadi ustadz. Saya memang dari kecil kakek saya, datuk saya, mbah saya ngomong, cucuku ini banyak lebih 40 orang, tapi cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Maka saya nggak pernah sekolah umum. Memang saya sudah ditakdirkan untuk jadi ustadz. Kenapa ustadz mesti ngomong ini? Ya berkompeten. Jangan sampai kita bicara yang bukan bidang kita. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Ganteng juga saya di TV itu ya. Habis itu saya pergi ke Maroko, dapat titel namanya DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Keren. Sampai ke sini desa. Habis itu saya pergi ke Sudan, PhD. Cara membacanya dari ujung, Doctor of Philosophy. Habis itu saya ke Brunei, bulan Januari 2020, diberi profesor visiting profesor University Islam Sultan Syarif Ali. Mesir, Maroko, Sudan, Brunei. Kenapa Ustadz keluar negeri semua? Karena itu gratis. Bukan karena saya hebat, saya ini pencari yang gratis. Kenapa Ustadz nggak kuliah di Indonesia? Kuliah di tempat saya, sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Tapi di Universitas Ibnu Khaldun ada beasiswa mahasiswa berprestasi. Andai dulu saya tahu ada, mungkin nggak jadi saya ke Mesir. Bagus saya masuk ke Ibnu Khaldun, bisa pulang tiap bulan. Maka beruntunglah adik-adik yang mendapatkan beasiswa. Saya untuk nyari beasiswa ini berangkat 98, pulang 2002. Pak Ketua Yayasan tadi waktu di atas kami ngobrol, apa kata Pak Ketua Yayasan? Katanya Ustadz Somad dulu waktu kuliah kerja bagi-bagi jeruk ya. Wah, jatuh harga diri saya. Padahal saya masuk tadi udah bangga, Profesor Dr. Abdul Somad. Rupanya udah kebuka cerita saya bagi-bagi jeruk. Beasiswa saya cuma 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk iuran makan, 20 pon untuk beli buku, 20 pon untuk simpan tiket, 20 pon untuk tabungan, mana tahu mencret, demam, sakit kepala. Saya 4 tahun kuliah di Mesir, nggak pernah sekalipun minta uang ke orang tua. Saya mau berdiri sendiri di atas kaki saya tanpa harus minta-minta kepada orang tua.
Sekalipun nggak pernah saya minta. Ini ada mahasiswa gaya pakai motor, pacaran ke mall, passwordnya 3 huruf. Mak, Pak, tanggal 1, tanggal 2 jantan, tanggal 29 layu. Kapan kau menjadi? Makanya kalau ada mahasiswa yang datang ke saya, Ustadz Somad, tolong beri kami motivasi supaya kami semangat belajar. Siap mendengar motivasi saya? Siap Pak Ustadz. Satu aja. Iya Pak Ustadz. Telepon emakmu, ayahmu sekarang. Apa ngomong saya? Ayah, papa, mama, jangan kirim uang. Aduh, nggak sanggup Pak Ustadz. Kau bisa pacaran, kau punya cewek, kau jalan ke sana kemari, itu karena kau punya motor, kau punya uang, karena kau bisa jalan, karena kau bisa jajan, karena kau bisa ke mall, karena kau kemana-mana. Kalau kau nggak punya duit, ada yang mau? Ada Pak Ustaz. Kalau ada perempuan yang mau sama orang nggak punya duit, bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, pergi sana, pergi sini. Apa yang terjadi? Pulang-pulang berbadan 2. Gara-gara apa? Cinta 1 malam. Kok bisa kejadian? Selimut tetangga. Saya nggak layak ngomong begini dalam masjid di depan orang-orang tua kita, tapi yang saya ceritakan ini fakta nyata atau hoax. Mereka, Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRD, mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah. Mereka berjuang dengan kompetensi mereka. Mereka membantu dengan tanda tangannya. Beasiswa untuk mahasiswa Ibnu Khaldun 1000 orang. Selesai. Dengan kompetensi mereka saat sidang paripurna, kepada semua anggota DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, setujukah kalau APBN, APBD ini kita serahkan untuk mahasiswa calon pemimpin masa depan? Setuju, ketok palu, bang. Itulah yang akan menjadi amal jariah. Mereka akan menjadi pemimpin, akan menjadi ulama, akan menjadi dokter, akan menjadi ekonom. Itulah yang akan menjadi kenangan sampai akhir hayat. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang, manusia mati meninggalkan kenangan. Kau kenapa bisa selesai S1, S2, S3? Karena Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda memberikan beasiswa. Kamu kenapa bisa selesai S1, S2, S3? Karena Bapak Ketua DPRD memperjuangkan kami dulu Pak Ustadz. Lalu kenapa mereka memperjuangkan beasiswa? Karena Ustadz Somad ngomongnya berkali-kali. Emangnya Ustadz Somad dapat apa? Saya hanya ingin mendapat amal jariah dari kalian, Besti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan bidangnya masing-masing, kompeten. Saya Pak Ustadz dari Fakultas Pertanian. Iya memang betul-betul. Betul-betul. Saya Pak Ustadz dari Fakultas Peternakan. Iya memang betul-betul ternak. Gimana? Sukses ternaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Gimana adik-adik yang dari Fakultas Peternakan sudah alumni, sudah tamat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana sekarang? Alhamdulillah Pak Ustadz kami sudah beternak ikan. Kolamnya banyak. Cuman 1 kolam Pak Ustadz. Ikan apa? Ikan paus 2 ekor. Udah kami potong-potong, kami kalengkan, kami kirim ke Jepang karena mereka mau makan sushi. Berkompetensi, punya kemampuan sesuai dengan minat masing-masing. Saya kalau disuruh ngantor, stres saya. Saya dulu kan pernah jadi CPNS, calon pegawai negeri sipil. Dari CPNS ke PNS itu mesti ngantor 1 tahun, masuk jam 8, pulang jam 4 di depan komputer, keluar sebentar dimarahi sama atasan. Stres saya. Maka saya cepat-cepat ngurus, akhirnya saya jadi dosen, cuman masuk kelas, ngajar 12 SKS, ceramah ke sana kemari, ditekan-tekan rektor, akhirnya saya ngundurkan diri. 2019 keluar saya setelah 11 tahun jadi dosen. Keluar saya keluar karena dia selalu menteror saya keluar, dia pun masuk penjara. Jangan menekuni satu bidang yang kita nggak suka.
Kalau menekuni sesuatu yang kita suka. Kalau adik-adik nggak suka ngadapin orang banyak, jangan tekuni bidang yang menghadapi orang banyak. Saya Pak Ustadz nggak bisa ketemu sama orang banyak. Kalau ketemu sama orang banyak saya gemetaran, saya berkeringat, saya stres, depresi, ke kamar mandi bolak-balik. Jangan. Kalau gitu jadi programmer aja, nggak ketemu orang, ketemu sama laptop aja. Tapi kalau suka ketemu dengan orang, saya kalau di rumah lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tadi berapa kali bapak-bapak kita nanya, Ustadz sehat? Katanya, saya bilang sehat. Karena saya bawaannya macam mau mati. Ustadz sehat. Tapi kalau sudah megang mikrofon, ketemu sama orang nih, sehat nih. Sampai tadi Ustadz Hilmi Firdausi, beliau ini penuh jadwalnya, sibuk. Tapi beliau mengatakan, saya mendampingi Ustadz Somad, kita ngobrol ya Ustadz. Iya. Sampai di mobil saya tertidur, sampai di kampus bangun, mohon maaf ya Ustadz, saya bilang, saya tadi malam pulang jam 11, tidur jam 12, bangun tadi jam 3.30, subuh tadi ke Masjid At-Thohir. Sebetulnya itu alasan saya aja. Buktinya ini nggak ngantuk, tapi nanti pas masuk mobil tidur lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jangan siksa diri sendiri dengan menekuni bidang sesuatu yang kita nggak suka. Berkompetensi. Apakah cukup anak muda beradab, berkompetensi? Nggak ada gunanya anak muda, nggak ada gunanya berkompetensi, nggak ada gunanya beradab. Kalau tidak, yang keempat, berdampak. Apa dampaknya untuk masyarakat sekitar? Alhamdulillah Pak Ustadz, dengan adanya mahasiswa ini dampaknya adik-adik di tempat kami pandai ngaji, bisa ngaji. Karena mereka walaupun dia dari fakultas umum hebat. Ingat, adik-adik di sini membawa nama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu muslim atau non muslim? Muslim. Pendiri founding father Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini dari Masyumi. Masyumi adalah pejuang, mereka patahkan pedang politiknya, dia ganti dengan perjuangan pena, pendidikan. Nahdlatul Ulama, pendidikan pondok pesantren. Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan. Persis, pendidikan. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, pendidikan. Al-Jam'iyatul Wasliyah, pendidikan. Peloso, Gontor, Ponorogo, pendidikan. Kenapa Indonesia ini banyak pendidikan, tapi ujian yang diberikan adalah masalah pendidikan? Memang begitu. Apa yang sedang kita tekuni, itulah ujian yang akan datang. Contoh Maryam. Maryam itu perempuan yang solihah, di dalam kamar, nggak pernah ketemu laki-laki. Ujiannya apa? Ujiannya dituduh berzina karena hamil tanpa suami. Apa yang sedang kita tekuni? Ujiannya begitu. Masyumi, pendidikan. NU, pendidikan. Muhammadiyah, pendidikan. Perti, pendidikan. Persis, pendidikan. Al-Wasliyah, pendidikan. Pendidikan. Ujian bangsa kita, ujian ijazah palsu. Memang begitu. Tapi adik-adik jangan sampai patah semangat. Tolong nanti sebelum diupload ke YouTube yang ini diedit dulu ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana adik-adik berdampak? Kalau adik-adik keluar ke sana pakai celana pendek, pakai sepeda motor yang knalpotnya sudah dikhitan massal 3 kali, yang disalahkan bukan kalian, yang disalahkan bukan ayah kalian, yang disalahkan adalah Universitas Ibnu Khaldun. Itu yang boncengan-boncengan tadi siapa? Yang duduk-duduk di kafe nggak sholat tadi siapa? Itu anak Ibnu Khaldun itu. Oh, yang kuliah umumnya Ustadz Somad kemarin kan? Iya, memang Ustadz Somad itu sesat memang. Saya juga yang kena. Makanya nanti kalau ada orang yang bertanya, Ustadz Somad, ya, itu kemarin ada anak alumni Ibnu Khaldun yang lulus jadi duta besar. Ustadz kenal dengan itu? Oh, itu mahasiswa saya dulu, saya bilang. Loh, perasaan Ustadz kan di Riau. Iya, saya pernah ngasih kuliah umum, tapi 1 kali. Iya, 1 kali pun mahasiswa juga, saya bilang. Terus yang ada kasus itu Pak, oh itu saya nggak tahu. Mungkin waktu saya ke sana dia udah tamat mungkin. Generasi ini ada 3, kata Ibnu Khaldun. Generasi yang pertama pejuang,
Generasi yang kedua penikmat. Generasi yang ketiga penghancur. Kalau sekarang ayah kalian kaya, itu ayah kalian. Kalau ayah kalian meninggal, kalian jadi anak yatim. Maka bersusah-susahlah belajar supaya apa? Supaya jangan sampai menjadi generasi penikmat, apalagi sebagai generasi penghancur. Itu kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog muslim yang menguji keilmuannya dengan percobaan-percobaan yang pernah dia lakukan di atas dunia. Dalam undangan tertulis, Ustadz Abdul Somad nanti kuliah umum di Universitas Ibnu Khaldun Bogor jam 9. Begitu saya tadi duduk, saya lihat jam 9 lewat 1. Memang betul-betul disiplin Universitas Ibnu Khaldun ini. Maka saya pun juga ceramah begitu. Tadi saya mulai jam 9.30, maka saya akan berhenti pada jam 10.31. Karena kalau sampai saya molor, saya malu. Karena ini di depan orang-orang yang beradab, berkompetensi, dan berdampak kepada orang lain. Mudah-mudahan kehadiran alumni, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Mudah-mudahan kehadiran alumni Civitas Akademika, keluarga besar Universitas Ibnu Khaldun Bogor menjadi penyelamat bangsa, perekat keutuhan bangsa, bermanfaat untuk umat dan masa depan Indonesia di masa akan datang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih, hatur nuhun.